Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dengar ibu-ibu, dengar ibu. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat, bayangkan, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak cukup sampai di situ. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima, dengan sebaik-baik sholawat. Ibu-ibu sholawat, tapi sholawat sambil makan kue. Sholat salat beleng-beleng. Tak boleh begitu, Bu. Ya, sholawat dengan sebaik-baik sholawat. Ini juga nih biasa kita laki-laki, sholawat sambil rokok. Sholat beleng-beleng. Tidak boleh seperti itu. Yang dibenarkan sebaik-baik sholawat. Ayo, Bu, ayo kita sholawat bareng-bareng. Bisa, Ibu? Ayo. Sholatu salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Nah, inilah ciri khasnya perempuan, suaranya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, terutama yang janda, kalau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring. Yang tegas dong. Assalamualaikum Pak. Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Nah, udah diteleponnya lagi besok. Ini Waalaikumsalam. Kayak orang mencret. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita serius dulu. Suatu kali, ini kan perempuan banyak penghuninya. Ya. Suatu kali Nabi didatangi ibu-ibu. Ibu-ibu ini ingin unjuk rasa, protes kepada Nabi. Maka majulah salah seorang di antara mereka menjadi juru bicara. Lalu ibu ini berkata, "Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membeda-bedakan laki perempuan. Tapi setelah kami pikir-pikir, lebih banyak pahalanya lelaki daripada kami kaum perempuan." Kata Nabi, "Loh, kok bisa ibu-ibu pikir gitu? Buktinya ya Rasul, laki-laki berjamaah di masjid, kami tinggal di rumah. Laki-laki jihad, perang, kami tinggal ngurus anak. Ini lebih banyak pahalanya laki-laki." Kata Nabi, "Bu, benar yang ibu sampaikan. Tapi mau ndak saya tunjukkan amalan yang apabila ibu lakukan, ibu akan dirindukan oleh sorga." Subhanallah, bukan ibu yang rindu sorga, tapi sorga yang rindu dengan ibu. Bu, mau dirindukan sorga? Mau Ibu? Oh, istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan sorga Ustaz, dirindukan suami saja saya sudah senang. Ini sorga rindu kepada ibu. Mau Ibu? Ini syaratnya 4 kata Nabi. 4 aja syaratnya. 1, aqimis shalah, dirikan sholat. Kenapa Nabi mengkhususkan sholat ini kepada kaum perempuan?
Karena setelah saya terpelajari, memang paling banyak perempuan melalaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? Satu, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa Ustaz? Nih mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, alisnya dicukur, bukan dicukur, dicabut. Akhirnya, nah lebih tebal di sini, dari sini dicukur lagi sini. Habis. Yang ketawa saya serusin Bu. Ini yang sudah tipis alisnya. Itu Nabi jelaskan, laknat Allah mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo, nih banyak nih. Sekarang perempuan banyak palsu. Bulu mata panjang palsu, bibir merah palsu, mata biru palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat gabus. Ayo, kapan lagi kondisi perempuan banyak tidak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu nih yang tebal-tebal make upnya. Dengar ini Bu, kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wudhu. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wudhunya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Bu, dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Wudhu tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah, lepaskan semua. 200.000 Ustaz. Sudah baru wudhu. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya kita make up wudhu tetap sholat? Wudhu dulu ibu. Sudah wudhu baru make up. Setelah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu kentut batal. Dan bilang kalau lepas Ustaz nggak habis tetap batal. Dua, kondisi perempuan banyak nggak sholat apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Tadi pagi saya di mana ya ceramah itu, di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu, saya sambil ceramah dia di depan saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai di jilbabnya ya. Oh, tinggal lapis ibu, kuning biru dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kok kasih miring? 17 jepitannya, pentulnya 7. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi, begitu mana ini pentul ini? Saya tadi ini, wallah tadi saya duduk ada pentul. Langsung ibu-ibu lagi nih sebarkan pentul ini. Yang ketawa saya seru sini. Nah, pasang jilbab 3 lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. La haula wala quwwata illa billah. Bajunya sempit, roknya sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu katanya perempuan hijrah, kok jilbabnya masih sempit, jalannya repot. Coba kalau jilbabnya leglo, lalu turun. Ya. 1, 2, gara-gara pakaian. Saya begitu terharu melihat ada perempuan tokoh masyarakat, suaminya pejabat, kaya pula, bangsawan, cantik, ke pesta pengantin, jilbabnya sekedarnya, maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat, semua orang kagum. Wih, kaya loh tuh, paling kaya itu di komplek. Wih, iya kak, iya, bajunya sederhana ya, orang cerita baik. Ini pengangguran, kontrak-kontrak, rumah kehujanan, banjir pula. Kalau pergi pengantin kayak dia paling kaya. Selesai acara ini Bu, yuk evaluasi jilbabnya. Ya,
Jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja, kasih peniti, selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu, kalau kau lama pakaian, saya mau pergi pengantin, goodbye. Repot kami. Sudah kau dibelikan mobil, dibelikan bensin, sedangkan sopir kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa, serius saya ini bu. Ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah modal, sudah 10 menit lagi, sudah cukup pak, kau buru-buru terus, ini salah kita punya bedah. Gara-gara ibu ini, gara-gara jilbab. 1, 3. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Selesai haid 5 hari tidak sholat, kenyamanan 5 hari, dia tambah 1 hari. Oh, kata suaminya, biasanya kau tidak sholat 5 hari aja kau haid, ini kau sudah 6 hari belum sholat, belum bersih pak, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohongnya. Apa bohong? Saya kasih lihat. Mau dikasih lihat, silakan. Ibu ketawa karena pernah begitu toh. 4. Kondisi apa lagi perempuan banyak tidak sholat? Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya bu? Nifas. Tidak harus 40 hari. Ada yang bersih 15 hari, ada yang bersih 30 hari, ada juga 40 hari, bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah, tidak paham agama, begitu dia melahirkan, suruh suaminya beli. Kau pergi beli dibungkus, direbus 40 bungkus. 1 hari 1 begitu habis bersih. Tidak harus 40 hari. Kalau ibu bersih 30 hari, bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas, jam 8 malam ibu merasa sudah bersih, kau toilet rasanya sudah bersih, maka ibu sudah wajib mulai sholat isya. Bu, saya yakin ibu semua sholat ya? Saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah, sholatnya tidak bisa khusyuk. Padahal Allah sudah jelaskan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kita 30 tahun sholat tapi tetap gosip. Kita 30 tahun sholat tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita 30 tahun sholat tapi suka durhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya 30 tahun sholat Ustaz, kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan inna sholata tanha anil fasha'i wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang seribu sayang, ibu sholat tapi sholat ingat duit. Allahu Akbar. Tadi 100.000, beli bensin 50.000, beli kuota 30.000, mana 20.000 ya? Allahu Akbar. Suami, gimana pusing? Allah, begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel motor. Selama dia sholat ya. Ayo, ya ibu. Maka kalau begitu Ustaz, bagaimana supaya bisa khusyuk? Al-Quran menginformasikan minimal ada 3 cara supaya ibu bisa khusyuk. 1, sempurnakan wudhu, terutama kalau musim hujan. Utama subuh, dingin, biasa kita tidak sempurna wudhu. Kapan ini kita wudhu tidak sempurna? Pada saat bagaimana? 1, pada saat membasuh rambut. Ibu-ibu karena dari pesta, mau rambut lagi pestanya jam 10 malam, takut rusak rambutnya, maka wudhunya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok sudah pakai apa namanya itu? Pomade. Apa? Itu sudah di, kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain, ada sungainya bu, ada got-gotnya, jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya, dia takut rusak, maka kalau dia wudhu dia cuma begini. Bos, salah. Lebih betul kalian wudhu begini. Ini rambut, kalau ini jidat. Kapan lagi kita banyak wudhu? Salah, bukan salah, tidak sunnah. Apa? Quran menjelaskan wudhu membasuh dari jari ke siku.
Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Ya toh? Nah, apalagi yang banyak kita keliru, membasuh kaki. Sunnahnya jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki, lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Ya ketawa, saya serius ini. Dikasih cara malah diketawain kita. Ya, sempurnakan wudhu. Yang kedua, menurut Quran, pada saat kalian sholat, pakailah pakaian yang indah. Ibu saya, alhamdulillah usia sekarang 84 tahun. 84 tahun. Ada kebiasaan yang luar biasa sampai sekarang saya tidak bisa contoh. Apa? Setiap dia mau sholat pasti dia ganti bajunya. Setiap mau sholat pasti dia ganti baju. Dalam Islam ada yang disebut karomah. Kalau Nabi disebut, kalau Nabi namanya mujizat. Kalau manusia biasa punya amalan khusus, dari kecil mungkin dia puasa Senin Kamis, dari kecil dia Senin Kamis, dari kecil dia tadarus setiap hari, dari kecil dia selalu ada wudhu, maka Allah kasih karomah, keistimewaan yang Allah berikan karena ada amal khusus. Saya melihat amal khusus ibu saya, setiap mau sholat dia pasti ganti bajunya yang baik. Maka ibu kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor, cuma di rumah, begitu mau sholat ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga kita pakai pergi mencuci, dipakai masuk toilet, pergi ke pasar, pakai tidur ngiler, pakai lagi menghadap kepada Allah. Malah ada yang bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas Ustaz. Ya boleh, tapi ibu tidak beradab namanya. Ibu ketemu Gubernur Anies Baswedan, tapi tidak pakai BH. Iya Pak Gubernur. Coba, ya Ibu. Nah, sah sholatnya tapi tidak beradab. Maka ibu kalau mau sholat pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran surah Ad-Duha. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum Ustaz, pakai penghangin setrika. Apa namanya Bu? Nah ya itu pakai. Dan yang ketiga cara bisa khusyuk, bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Itu informasi Quran. Tapi menurut ulama, bagaimana cara supaya bisa khusyuk? Satu, ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholat kan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Itu sholat Allahu Akbar. Mode silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini, yuk koreksi sholatnya. Sudah sesuai tidak yang diajarkan Nabi? Yang kedua, yang diajarkan ulama, jangan banyak gerak. Apalagi usahakan yang ibu baca paham. Salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat Al-Fatihah. Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo Bu, siapa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, mana? Mana? Ini hadiah. Ayo, cepat. Ayo, mana? Ayo. Sini. Sini, cepat. Mana? Ayo, hadiah 2 lembar. Nah, mana yang cepat datang? Ayo. Hadiah. Mati kita. Ayo, bantu semua dapat hadiah. Mana? Hari untung. Tidak beruntung saya malam ini. Ayo, ya di situ aja Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya deg-degan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Takbir. Bu, kalau ibu sholat 5 waktu setiap baca Fatihah seperti ini, apa alasan Allah menolak doa ibu? Cuma kita sholat Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini bu, ibu, ini uang berkah. Asisten. Yang lain mana yang tadi yang berdiri? Karena jawabannya sudah betul tetap dapat hadiah. Mana lagi? Mana lagi ibu? Coba. Mana lagi yang dari sana tadi? Cepat. Ini uang Ustaz. Beda uang Kapolres. Terima kasih. Yang satu untuk sewa Grab saya. Saya di Makassar ibu, saya naik Grab ke sini. Apa tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca. Surah pendeknya, kalau tidak bisa pahami per ayatnya, paling tidak kesimpulan ayat itu. Kesimpulan surah itu. Ibu baca Qul huwallahu ahad. Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja kita bayangkan. Tapi kita kan baca Fatihah yang kita pikirkan lewat uji, nggak tertutup pula, mati habisikan. Ayatnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, berikutnya sholat jangan banyak gerak. 2, baca yang kita baca pahami. Yang ketiga, supaya bisa khusyuk, mata jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Oh, nggak seragam bajunya itu. Lewat lagi. Nah, maka bagaimana sunnahnya? Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujudi. Allahu Akbar. Lihat ini. Ya Bu, bisa? Berikutnya, jangan terlalu banyak gerak. Kalau Syafi'i maksimal 3 kali. 1, 2. Ya, 1, mau dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, wasiamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga, menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekadar tutup aurat. Yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang pakai jilbab tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau ibu pakaian sempit, nih. Sama kan? Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi ibu pakai coklat, sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Maka ibu tolong berpakaian yang islami, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, cara menjaga harga diri seorang perempuan, jangan pernah keluar rumah tanpa
izin suami, Pak, saya mau pergi pengajiannya baik, tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian, suaminya belum pulang, WhatsApp di grup, yuk ketemu di PI, pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu suami kita kan belum pulang, lanjut nonton deh, nonton lagi sampai sore, padahal isinya pengajian 1 jam. Ibu pengajian baik, tapi karena mengkhianati perjanjian pergi pengajian, akhirnya ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat, wanita yang dirindukan surga adalah menaati perintah suami. Ini agak berat, 1, 2, 3 gampang, tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Taati perintah suami. Bu mau tahu, ada 4 perempuan menjadi penghuni api neraka. 4 perempuan, jenis perempuan penghuni api neraka. Siapa mereka? 1, mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini, Bu. Ibu marah, boleh marah sama suami, manusiawi. Bang, tak kusangka kau begini, Bang. Ku tinggalkan orang tua di Jawa, saya datang ke Jakarta ini ngikut sama kamu, Bang. Kau tega-teganya kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu, tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok, sama aja bapakmu. Kau begini cilaka kau. Ini masuk neraka. Gak ketawa, saya serius. Marah sama suami boleh, tapi tidak boleh maki-maki apa sampai meninggal, melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok, suami macam apa kamu, sudah gendut, malas buat makan, sama aja bapakmu, pulang kampung kau goblok. Ibu biar sholat, penghuni api neraka. Kalau ibu marah sama suami, marah sambil berdoa, saya tidak sangka kau begitu, Bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah, perbaiki suamiku. Tapi dialah jodohku, ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita, Ibu, istrinya marah-marah, mati akal sudah di suaminya. Di bujunya nggak mau berhenti marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya, karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka, dikasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu. Kalau istri nggak mau berhenti marah, bapak buka baju, bak cangkeh. Kalau dia masih marah, berarti istri kita lagi kesurupan. Bu ya. Nah, Ibu, masih ingat wanita dirindukan surga? 1, sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Tanpa sholat sunnah. Mulai besok jangan pernah tinggalkan 1 hari tanpa sholat duha. Selesai sholat duha, ibu minta kepada Allah supaya dunia ibu lebih baik. Maghrib masuk, selesai maghrib, ibu tambah lagi dengan sholat taubat 6 rakaat. Tengah malam dah bisa tidur, ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Nih adik-adik nih, yang cewek-cewek ahwat, masih ada yang jomblo fisabilillah? Mana? Silakan daftar sama saya. Saya panitianya, tapi banyak jomblo-jomblo fisabilillah di sini. Ya, berikutnya sudah sholat, apalagi? Apa? Puasa Ramadan. Sudah Ramadan, tingkatkan dengan apa? Senin Kamis. Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan, coba amalkan Senin Kamis. Lagi puasa, Ustaz, terbiasa sarapan jam 8 makan apa itu? Bubur. Begitu habis 1 mangkok, saya puasa. Lanjutkan. Boleh, karena ibu lupa. Tengah hari terbiasa makan siang, makan lagi. Saya lupa. Lanjut. Benar, tetap sah. Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue. Saya puasa. Lanjut. Itu rezeki. Benar. Yang penting betul-betul ibu lupa. Jangan pura-pura lupa. Sudah masuk 1. Pura-pura aja. Allah tahu. Puasa. Yang berikutnya, jaga harga diri. Berpakaianlah yang baik.
Seorang wanita berpakaiannya jangan terlalu menarik. Ya. Dan yang keempat, taati perintah suami. Istri yang soleha itu satu, menenangkan hati suami ketika ada di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah, ciri-ciri ibu gagal menjadi istri. Bagaimana suami mau tenang di rumah? Ibu selalu periksa HP-nya. Ibu, Bu, kalau suami pulang, Assalamualaikum sayangku, apa ibu tanya? Dari mana Pak? Mestinya bukan dari mana. Pak, mau makan apa? Coba, kan enak perasaan kita. Pulang, sayangku, bila kan di sisiku hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan suami. Masuk dapur marah-marah karena berantakan dapur. Ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Tenang perasaan. Ini bulan suaminya lagunya apa? Yo ayo, kesurupan, putar ke kiri. Beli-beli. Kan enak kita lagunya. Suami kita lagi bermasalah nih, rugi, tidak usah dimarah-marahi. Memang kau goblok, bisnis keliru, ngojek dicuri motornya, tidak ada yang kau tahu. Jangan begitu. Coba kalau suami gagal berbisnis, ibu duduk-duduk di sampingnya sambil menyanyi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Enak. Ini pulang pengaruh lagu dangdut beleng-beleng. La, panggil aku si Jamlay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Apa lagu-lagu begitu? Ya, taati perintah suami, Bu. Kenapa sih wajib taati perintah suami? Karena dengar ibu, demi Allah, kami suami bertanggung jawab terhadap istri. Istri tidak pakai jilbab, kami yang tanggung dosa. Istri tidak sholat, kami yang ditanya di akhirat kelak. Kalau ibu tidak ditanya soal dosa suami, ibu tidak ditanya kenapa suamimu tidak sholat, kenapa suamimu nipu, tidak ibu ditanya. Tapi yang ditanya, kenapa istrimu tidak jilbab, kenapa istrimu tidak sholat, kenapa istrimu tidak puasa. Itu tanggung jawabnya suami. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ya kalau kita pulang dia cantik. Ini ada itu rambutnya diguling-guling. Apalagi namanya itu? Hah? Lalu diikat lagi apa itu? Dibungkus handuk. Baru dikasih putih bedaknya, dikasih ketimun. Makan kuaci. Dia cabut bulu ketek. Bagaimana kita tidak selingkuh? Ngerti Bu? Ya. Bu. Ya. Maka kalau mau dirindukan surga, taati perintah suami. Suami saya selingkuh, Ustaz. Suami saya tidak sholat, suami tidak sedang puasa. Bukan urusan ibu. Kalau ibu lakukan 4 hal ini, maka Nabi jelaskan, nih, karena kau taat kepada 4 ini, Nabi jelaskan, ada hulul jannati bisalam, silakan masuk surga ibu dari pintu mana yang ibu mau. Enak kan? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.